Minasan, konnichiwa! Welcome back to Wagomu Japanese Class. Masih bareng Manda pastinya. Minasan, genki desu ka? Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik aja ya. Gimana nih, belajar bahasa Jepangnya sudah sampai mana? Ayo komen, jangan males-malesan ya, belajarnya harus selalu giat pastinya. Dan di video kali ini kita akan belajar lagi materi baru. Kita akan belajar pola kalimat pengandaian dalam bahasa Jepang. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kalian bingung apa sih Kak, pola kalimat pengandaian itu seperti apa? Oke, jadi pola kalimat yang ada syarat atau pengandaian itu kalau dalam bahasa Indonesia misalnya yang ada kata jika, kalau, seandainya, seumpamanya. Nah, itu tuh namanya kalimat syarat atau pengandaian. Dalam bahasa Jepang sendiri ada beberapa pola kalimat ya untuk mengatakan pengandaian itu sendiri. Dan di video kali ini Manda akan bahas 4 pola kalimat pengandaian dalam bahasa Jepang. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak tahu bedanya, terus teman-teman menggunakannya dengan cara yang salah, kalian menempatkannya tidak pada konteks yang tepat, wah itu bahaya sih teman-teman, karena artinya bisa berubah atau artinya bisa jadi salah pastinya. So, buat teman-teman yang penasaran gimana sih cara penggunaannya, pola kalimatnya seperti apa, dan contohnya kayak gimana, di video kali ini akan Manda bahas. Jadi stay tune sampai selesai ya. Yang pertama ada pola kalimat yang menggunakan kata to. Oke, jadi kapan kita menggunakan to ya? Kita menggunakan to ini ketika terjadi suatu sebab akibat. A maka B. Kalau ada api, pasti menimbulkan asap. Jadi sesuatu yang terjadi secara alamiah, sesuatu yang terjadi berurutan sesuai misalkan kayak fenomena alam gitu ya. Nah, itu semuanya menggunakan pola kalimat to ini. Oke, gimana sih biasanya polanya? Biasanya kayak gini. Ada syarat tertentu, dikasih to, akhirnya menimbulkan akibat tertentu, sebab tertentu. Nah, biasanya pola kalimatnya atau struktur kalimatnya seperti apa sih? Biasanya kayak gini guys. Kata benda, atau kata sifat, atau kata kerja bentuk U, atau bentuk A, dikasih to, koma, predikat. Nah, polanya kayak gitu, simple banget kan? Contohnya gimana Kak? Contohnya seperti ini. Yang pertama, botan o osu to doa ga akemasu. Kalau memencet tombol, pintunya terbuka. Betul kan? Nah, itu kan sesuatu yang terjadi berurutan ya teman-teman. Contoh kedua seperti ini. Haru ni naru to sakura ga sakimasu. Kalau musim semi, sakura pasti bermekaran. Ya kan? Bener kan? Contoh berikutnya. Nani mo tabenai to onaka o kowashimasu yo. Kalau kamu nggak makan apa-apa, nanti perutnya sakit loh. Setuju nggak? Kalau kamu nggak makan apa-apa, pasti sakit perut kan? Nah, contoh berikutnya. Kyohon o kaesanai to baki ga kakatte shimaimasu. Yang artinya, kalau kamu nggak balikin buku ini, biasanya buku perpustakaan ya, kalau kamu nggak balikin buku ini, nanti kamu kena baking alias kena denda. Nah, jadi harusnya teman-teman sudah paham ya dengan pola kalimat to ini. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi secara berurutan, fenomena yang terjadi secara alamiah, semuanya bisa pakai to. Pola kalimat yang berikutnya ya, kita akan bahas tentang ba. Ini juga sering banget dipakai ya di pola kalimat bahasa Jepang. Sering orang Jepang pakai kata ba maupun to itu tadi ya. Nah, sebenarnya apa fungsinya kalau ba ini? Sama aja sih pengandaian ya, atau syarat sebab akibat, sama halnya dengan to. Nah, lantas bedanya di mana? Bedanya kalau yang to tadi itu benar-benar keikat aturan hukum alam. Kalau ini, maka ini. Itu kalau to itu adalah sesuatu yang saklek pasti terjadi ya, aturan yang pasti terjadi itu pakai to. Nah, yang ba ini tuh dia lebih luas. Dia tuh lebih umum. Selama syarat dan akibatnya itu logis ya, kita bisa pakai ba. Jadi untuk sesuatu yang daily, sesuatu yang umum, yang dalam kehidupan sehari-hari nyantai lah gitu ya, kita bisa pakai ba, teman-teman. Kayak gitu. Pola kalimatnya gimana Kak? Pola kalimatnya sama aja kok. Jadi ketika ada syarat tertentu ditambah ba, maka terjadilah hasil atau akibat tertentu. Sama kan? Nah, dari pola kalimat ini terbagi nih menjadi 2 struktur. Ada yang positif, ada yang negatif. Kita coba bahas dulu struktur yang positif ya, polanya seperti apa. Yang pertama, kalau itu kata benda atau kata sifatna, kalian langsung tambahin naraba di belakangnya. Oke? Nah, ini nggak usah 2 kali ya. Kalau kata
sifat i-nya kalian coret, langsung tambahkan kereba. Misalnya gimana nih? Misalnya kata atsui, atsui kan kata sifat i. Nah, i-nya kalian coret, langsung tambahkan kereba menjadi atsukereba. Gitu ya, jangan salah ya. Nah, berikutnya kalau untuk kata kerja potensial atau kata kerja bentuk itu juga masnya tinggal kalian coret aja teman-teman, kemudian tambahkan ba. Misalnya miraremas, miraremas masnya dicoret, ganti menjadi ba, menjadi mirareba. Begitu, paham kan? Selanjutnya kita langsung bahas yang negatif. Nah, untuk yang negatif ini juga sebenarnya sama aja sih, cuman beda di belakangnya aja. Jadi untuk kata benda atau kata sifat na, teman-teman tinggal langsung aja tambahkan denakereba. Jadi na-nya nggak usah dua kali ya, langsung tambahkan denakereba. Untuk kata sifat i gimana? Sama, untuk kata sifat i-nya juga nggak usah dibawa lagi. Langsung kalian tambahkan kunakereba. Kunakereba. Gampang kan ya? Nah, untuk kata kerja bentuk a alias bentuk kasual negatif ya, negatif kasual, ini kan bentuk nai, bener kan? Nah, bentuk nai ini i-nya coret, langsung kalian tambahkan kereba. Jadi, secara tidak langsung menjadi nakereba, kayak gitu. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh kalimat biar teman-teman gak bingung ya. Laishu no doyobi naraba, shigoto ga nakute asobemasu. Sabtu minggu depan, kalau nggak ada kerjaan, jadi bisa main. Okane wo setsyaku dekireba, itsuka okanemochi ni nareru kamoshiremasen. Yang artinya, kalau kamu bisa menghemat uang, mungkin suatu saat nanti kamu bisa jadi orang kaya. Berikutnya, ima kawanakereba ato-ato kokai shimasu yo. Kalau nggak beli sekarang, nanti menyesal loh. Dan contoh yang terakhir, gakko ga toku nakereba aruite ikimasu yo. Kalau sekolah nggak jauh, aku perginya jalan kaki loh. Nah, berbeda dengan dua pola kalimat yang sebelumnya aku jelaskan, kali ini tuh ada pola tara guys ya. Tara ini tuh dia tuh beda. Kalau misalkan to atau nara atau ba tadi, itu tuh ketika ada syarat, itu tuh hasilnya udah pasti akan terjadi. Jadi A, maka B itu udah saklek pasti. Nah, sedangkan tara ini, dia itu hanya apa ya, mengungkapkan pengandaian dari si pembicaranya aja. Jadi apabila suatu syarat terjadi, hasilnya pun belum tentu terjadi dan tidak apa-apa. Nah, itu maka kita akan pakai si tara ini. Dan tara juga bisa dipakai ketika pengandaian si pembicara itu apa ya, ada hasil yang berurutan gitu loh. Jadi dua kegiatan atau dua hal yang berurutan itu juga kita bisa menggunakan tara. Jadi teman-teman kebayang ya kalau tara ini nggak sesaklek nara, ba atau to yang sebelumnya aku jelaskan. Oke, biar makin kebayang aku juga akan jelaskan pola kalimat atau struktur kalimatnya ya teman-teman. Yang pertama untuk kata sifat na atau kata benda seperti apa? Nah, kalau kata sifat na atau kata benda kita nggak perlu kasih na atau kasih no, nggak usah. Kita langsung aja tambahkan datara di belakangnya. Datara. Oke, nah untuk kata sifat i sama seperti yang sebelumnya, i-nya kita coret terlebih dahulu, tambahkan katara. Ingat ya, i-nya harus dicoret terlebih dahulu. Nah, kalau untuk kata kerja juga simpel banget, teman-teman tinggal ubah aja ke bentuk tak atau bentuk kasual lampau ya teman-teman, dan kemudian tinggal ditambahkan ra di belakangnya, sesimpel itu. Langsung aja kita masuk ke contoh kalimatnya. Moto kareshi ga handsome dattara mada tsukiatte iru kamoshiremasen. Kalau aja mantan pacarku ganteng, mungkin sampai sekarang masih pacaran. Waduh, kejam juga ya pola kalimat ini ya guys. Next, kabang no iro ga yokattara kore o kau no ni. Kalau aja warna tas ini tuh bagus, aku pasti bakal beli atau aku akan beli ini. Berikutnya, otonan ni nattara keisatsukan ni naritai desu. Kalau sudah dewasa, aku pengen jadi polisi. Odang-san ni attara bucho no heya ni kuru you ni to tsudaete kudasai. Kalau bertemu Pak Odang, tolong sampaikan untuk datang ke ruang manajer ya.
Ya, kita sampai deh di pengandaian yang terakhir ya. Ada nara di sini. Nara. Oke, apa sih kalau nara ini? Nah, ini tuh sedikit berbeda ya dengan 3 yang kita jelaskan tadi di awal. Kalau nara ini kita gunakan untuk mengungkapkan pengandaian dari si pembicara, tapi diikuti dengan saran, ajakan, atau permintaan dari si pembicara itu tersebut. Gitu loh guys. Jadi bedanya di situ. Bukan sebab akibat, tapi di sini pengandaian diikuti dengan 3 hal tadi gitu. Lalu polanya gimana? Polanya seperti ini guys, simple banget. Pengandaian, nara, koma, ada saran atau permintaan. Nah, seperti itu guys. Lalu struktur kalimatnya juga ini disamain semuanya. Jadi kalian bakal lebih gampang ngapalin pola nara ini. Ya, pola kalimatnya seperti ini guys. Struktur kalimatnya seperti ini. Kata sifat, kata benda, ataupun kata kerja. Kalau kata kerja kita ubah dulu ke bentuk kamus atau bentuk biasa ya, bentuk kasual, ditambah no, ditambah nara. Simpel kan pola kalimatnya? Dan untuk no-nya sendiri ini optional. Teman-teman bisa tambahkan no dulu sebelum nara, maupun tidak ditambahkan no sebelum nara pun tidak apa-apa. Oke? Nah, kita langsung masuk aja ke contoh kalimat biar teman-teman tidak bingung. Contoh yang pertama. Yasui kuruma no nara, Nihonsei ga ii to omoimasu. Kalau mobil murah, mending buatan Jepang sih. Takai biru nara, Abe no Harukasu ga kirei desu. Kalau bangunan tinggi, Abe no Harukasu indah sih. Tokyo e iku nara, Shinkansen ga benri desu. Kalau pergi ke Tokyo, Shinkansen praktis sih. Atau naik kereta cepat praktis sih. Eigo ga dekinai nara, Eropa ikanai hou ga ii desho? Kalau nggak bisa bahasa Inggris, sebaiknya jangan pergi ke Eropa sih. Nah, itu tadi ya teman-teman, kita sudah bahas 4 pola ya mengenai pengandaian dalam bahasa Jepang. Nah, sekarang kan teman-teman jadi tahu ya, ada bermacam-macam cara. Dan pastinya dalam bahasa Jepang kalian juga harus melihat beberapa aspek lainnya, seperti misalnya kondisinya gimana, formal enggaknya, dan situasinya itu sedang apa, dan kamu sedang berbicara dengan siapa, dan konteksnya gimana. Nah, itu akan berpengaruh dengan pola mana yang harus kalian pakai nantinya. Semoga dengan penjelasan ini teman-teman jadi lebih paham dan tidak salah dalam menggunakannya ya. Kalau kalian ada saran apalagi nih pola kalimat yang pengen kalian pelajari, yang belum kalian pahami, kalian boleh langsung komen aja. Dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian yang lain, dan pasti jangan lupa untuk subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau Wagom Japanese Class upload video baru nantinya. Oke guys, semoga bermanfaat. Kita akan bertemu lagi di next video. Arigato, mata ne!